Hai semuanya, pernahkah kalian merasa hidup seperti terus berputar di tempat yang sama? Sudah berusaha berubah, sudah membaca banyak buku, sudah mendengarkan berbagai nasihat, bahkan sudah berulang kali berjanji kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi pada akhirnya tetap mengulangi kesalahan yang sama. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa begitu sulit keluar dari kebiasaan yang menyakitkan? Mengapa selalu takut ditinggalkan, meskipun orang-orang di sekitar tidak pernah benar-benar ingin pergi? Mengapa begitu mudah tersinggung oleh hal-hal kecil? Begitu sulit mempercayai orang lain? Atau selalu merasa tidak cukup baik, walaupun sudah mengatukan yang terbaik? Mungkin jawabannya bukan karena kalian lemah, bukan juga karena kalian kurang berusaha. Bisa jadi ada sesuatu yang selama ini diam-diam mengendalikan arah hidup kalian. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi pengaruhnya begitu besar. Sesuatu yang sudah lama terkubur di dalam diri hingga kalian menganggapnya sebagai bagian dari kepribadian. Itulah luka batin yang tidak pernah benar-benar disadari. Luka yang tidak berdarah, tetapi meninggalkan bekas jauh lebih dalam daripada luka fisik. Luka yang membuat seseorang mengambil keputusan, membangun hubungan, mengejar impian, bahkan memandang dirinya sendiri dengan cara yang keliru. Ironisnya, semakin lama luka itu tidak disadari, semakin besar pula kendalinya terhadap kehidupan. Dan yang paling berbahaya, banyak orang menjalani seluruh hidupnya tanpa pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang dikendalikan oleh rasa sakit dari masa lalu. Luka batin tidak selalu berasal dari peristiwa besar yang dramatis. Banyak orang membayangkan bahwa seseorang hanya memiliki trauma jika pernah mengalami kecelakaan, kehilangan orang tercinta, atau kekerasan yang berat. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Luka batin seringkali tumbuh dari pengalaman-pengalaman kecil yang terjadi berulang kali. Seorang anak yang terus dibandingkan dengan saudaranya mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak pernah cukup baik. Anak yang jarang dipuji bisa percaya bahwa dirinya hanya berharga ketika berhasil. Anak yang sering diabaikan mungkin tumbuh menjadi orang dewasa yang selalu takut tidak dianggap penting. Semua pengalaman itu tampak sepele ketika terjadi. Bahkan banyak yang berkata, itu hal biasa, semua orang juga mengalaminya. Tetapi otak dan hati setiap orang bekerja dengan cara yang berbeda. Apa yang tampak kecil bagi satu orang bisa menjadi luka yang sangat dalam bagi orang lain. Masalahnya, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup. Ketika sesuatu terasa terlalu menyakitkan, pikiran akan berusaha melindungi diri. Kadang dengan melupakan, kadang dengan menekan emosi, kadang dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Cara ini memang membantu seseorang bertahan pada saat itu. Namun perlindungan yang dulu menyelamatkan, lama-kelamaan bisa berubah menjadi penjara. Emosi yang tidak pernah diproses tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi. Dan sesuatu yang bersembunyi bukan berarti tidak ada. Ia tetap hidup, tetap mempengaruhi cara berpikir, tetap mempengaruhi cara merasakan, dan tetap mempengaruhi cara bertindak. Bayangkan seseorang yang sejak kecil sering mendengar bahwa dirinya bodoh. Ketika dewasa mungkin tidak ada lagi orang yang mengatakan hal itu. Bahkan bisa jadi ia sudah memiliki pekerjaan yang baik dan prestasi yang membanggakan. Namun setiap kali mendapat tantangan baru, suara dari masa lalu itu kembali muncul. Ia mulai ragu, ia takut gagal, ia merasa orang lain pasti lebih hebat. Akhirnya ia mundur sebelum mencoba. Ketika gagal ia berkata, "Benar kan, memang aku tidak mampu." Padahal yang berbicara bukan kenyataan hari ini, melainkan luka dari masa lalu yang belum pernah sembuh. Inilah mengapa banyak orang merasa hidupnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mengira sedang membuat keputusan secara sadar, padahal banyak keputusan lahir dari rasa takut yang tidak disadari. Ada yang memilih pasangan bukan karena cinta, melainkan karena takut sendirian. Ada yang bekerja tanpa henti, bukan karena menikmati pekerjaannya, tetapi karena merasa dirinya hanya layak dicintai jika terus berprestasi. Ada yang selalu mengalah dalam hubungan, bukan karena sabar, melainkan karena takut ditolak.
ada pula yang memilih menjauh dari semua orang karena percaya bahwa pada akhirnya setiap orang pasti akan menyakiti dirinya. Jika dipikirkan, semua itu bukan sekedar kebiasaan. Itu adalah mekanisme bertahan hidup yang pernah berhasil di masa lalu. Sayangnya, mekanisme yang dulu berguna belum tentu masih cocok untuk kehidupan saat ini. Ketika kecil, diam mungkin membuat seseorang terhindar dari kemarahan orang tua. Namun ketika dewasa, kebiasaan diam justru membuatnya sulit mengungkapkan perasaan kepada pasangan atau teman. Ketika kecil, selalu menyenangkan orang lain mungkin membuat seseorang diterima dalam lingkungan. Namun ketika dewasa, kebiasaan itu membuatnya kehilangan jati diri, karena selalu hidup mengikuti keinginan orang lain. Yang membuat luka batin semakin sulit dikenali adalah karena ia sering menyamar sebagai kepribadian. Orang berkata, "Memang dari dulu aku seperti ini." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi seringkali menjadi alasan mengapa seseorang tidak pernah mencoba memahami dirinya lebih dalam. Padahal, belum tentu itu kepribadian. Bisa jadi itu hanya kebiasaan yang terbentuk akibat pengalaman yang menyakitkan. Seseorang yang selalu curiga kepada orang lain mungkin menganggap dirinya realistis, padahal ia sebenarnya sedang melindungi diri agar tidak dikhianati lagi. Orang yang sulit menerima pujian mungkin menganggap dirinya rendah hati, padahal jauh di dalam hati ia tidak benar-benar percaya bahwa dirinya layak dihargai. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang terlihat sangat kuat. Banyak orang mengira mereka tidak memiliki luka batin hanya karena jarang menangis, selalu tersenyum, dan tampak mampu menghadapi semua masalah. Padahal, kekuatan yang terlihat belum tentu berarti hati yang sehat. Ada orang yang tampak tenang karena sudah terbiasa memendam semuanya. Ada yang selalu membantu orang lain karena takut menghadapi luka di dalam dirinya sendiri. Ada yang terus sibuk setiap hari, bukan karena produktif, melainkan karena takut jika berhenti sejenak, semua rasa sakit yang selama ini ditekan akan muncul ke permukaan. Kesibukan seringkali menjadi tempat persembunyian paling nyaman bagi luka batin. Ketika jadwal penuh, ketika pekerjaan menumpuk, ketika setiap hari dipenuhi aktivitas, seseorang tidak punya waktu untuk mendengarkan isi hatinya sendiri. Ia merasa hidupnya baik-baik saja karena tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, saat malam tiba, ketika suasana mulai sunyi, muncul perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Perasaan itu tidak datang tanpa alasan. Ia seperti tamu lama yang selama ini menunggu kesempatan untuk berbicara. Sayangnya, banyak orang memilih kembali melarikan diri. Mereka membuka media sosial, menonton video tanpa henti, bermain game selama berjam-jam, atau mencari kesibukan baru agar tidak perlu berhadapan dengan pikirannya sendiri. Tidak ada yang salah dengan hiburan. Namun ketika hiburan digunakan untuk terus menghindari diri sendiri, saat itulah masalah mulai muncul. Luka batin tidak pernah sembuh hanya karena berhasil dilupakan beberapa saat. Ia akan terus menunggu hingga suatu hari muncul dalam bentuk yang berbeda. Kadang, luka itu muncul sebagai amarah yang berlebihan. Hal kecil bisa memicu ledakan emosi yang tidak sebanding dengan penyebabnya. Kadang, ia muncul sebagai kecemasan yang sulit dijelaskan. Tidak ada ancaman nyata, tetapi tubuh terus merasa waspada. Kadang, ia muncul sebagai rasa bersalah yang berlebihan. Sedikit melakukan kesalahan saja sudah merasa menjadi manusia paling buruk di dunia. Kadang, ia muncul sebagai kebutuhan untuk terus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Setiap pujian terasa seperti obat, tetapi efeknya hanya sebentar. Setelah itu, muncul lagi rasa kosong yang sama. Disinilah banyak orang salah memahami dirinya. Mereka mengira masalahnya adalah kurang percaya diri, kurang motivasi, atau kurang disiplin. Padahal semua itu bisa saja hanya gejala. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Ibarat pohon yang daunnya terus menguning, kita sibuk mengecat daun agar terlihat hijau, padahal akar di bawah tanah sedang rusak. Selama akar tidak diperbaiki, daun akan terus menguning, seberapa sering pun dicat. Luka batin bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak selalu membuat hidup hancur sekaligus. Ia justru perlahan mengubah cara kita melihat dunia. Dunia mulai terasa tidak aman.
Orang lain mulai terlihat mengancam, masa depan terasa menakutkan, diri sendiri terasa tidak pernah cukup. Lama-kelamaan, keyakinan itu menjadi lensa yang digunakan untuk melihat semua hal. Ketika seseorang tersenyum, kita curiga ada maksud tertentu. Ketika seseorang tidak membalas pesan, kita langsung berpikir mereka tidak menyukai kita. Ketika gagal sekali, kita percaya bahwa seluruh hidup akan gagal. Padahal yang sedang bekerja bukan kenyataan, melainkan luka lama yang membisikkan cerita-cerita yang belum tentu benar. Yang lebih menyedihkan lagi, luka batin sering diwariskan tanpa disadari. Orang yang tumbuh tanpa kasih sayang bisa kesulitan menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Orang yang sejak kecil sering dibentak, mungkin tanpa sadar melakukan hal yang sama ketika marah. Bukan karena mereka ingin menyakiti, tetapi karena itulah cara yang mereka kenal. Luka yang tidak disembuhkan seringkali berubah menjadi pola yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itulah, memahami luka batin bukan hanya tentang menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga tentang menghentikan rantai rasa sakit agar tidak terus diwariskan kepada orang-orang yang kita cintai. Semua ini bukan berarti kita harus menyalahkan masa lalu atau hidup terus sebagai korban. Masa lalu memang membentuk kita, tetapi masa lalu tidak harus menentukan siapa kita selamanya. Langkah pertama yang paling penting adalah berani mengakui bahwa mungkin ada bagian dalam diri yang selama ini belum benar-benar sembuh. Mengakui bukan berarti lemah. Justru keberanian terbesar adalah mampu melihat ke dalam diri sendiri tanpa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Banyak orang sanggup menghadapi kerasnya dunia, tetapi tidak sanggup duduk sendirian bersama isi hatinya sendiri. Padahal, seringkali jawaban yang selama ini dicari bukan berada di luar, melainkan tersembunyi jauh di dalam diri yang sudah terlalu lama meminta untuk didengar. Semakin kita berani melihat ke dalam diri, semakin kita bisa memahami bahwa banyak reaksi dalam hidup ternyata tidak muncul begitu saja. Ada alasan mengapa kita begitu takut ditolak, mengapa kita begitu sulit mengatakan tidak, mengapa kita terus mencari perhatian dari orang lain, atau mengapa kita merasa harus selalu terlihat kuat. Seringkali, di balik perilaku tersebut, ada kebutuhan lama yang belum terpenuhi. Mungkin dulu kita ingin didengarkan, tetapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Mungkin kita ingin dihargai, tetapi yang diterima justru kritik. Mungkin kita ingin merasa aman, tetapi lingkungan membuat kita harus selalu waspada. Akhirnya, ketika dewasa, kita membawa kebutuhan itu ke dalam berbagai hubungan tanpa menyadari. Kita berharap pasangan bisa memberi rasa aman yang dulu tidak kita dapatkan. Kita berharap teman selalu memahami kita. Kita berharap pekerjaan memberikan pengakuan. Kita berharap dunia akhirnya membuktikan bahwa kita berharga. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, luka lama kembali terbuka. Disinilah hubungan antara luka batin dan ekspektasi menjadi sangat menarik. Kadang kita merasa kecewa kepada seseorang, bukan semata-mata karena apa yang mereka lakukan hari ini, tetapi karena tindakan mereka menyentuh luka yang sudah ada sejak lama. Misalnya, seseorang tidak membalas pesan selama beberapa jam. Secara logis, itu bukan masalah besar. Bisa saja dia sedang bekerja, tidur, berkendara, atau memang belum sempat membuka ponsel. Tetapi bagi orang yang memiliki pengalaman ditinggalkan, diam beberapa jam bisa terasa seperti ancaman besar. Pikiran mulai bekerja kemana-mana. Dia sudah berubah. Dia sudah tidak peduli. Mungkin ada orang lain. Mungkin sebentar lagi dia pergi. Akhirnya kita bukan lagi merespons situasi yang sedang terjadi, tetapi merespons ketakutan dari masa lalu. Inilah yang sering membuat hubungan menjadi rumit. Kita merasa sedang mempertahankan hubungan, padahal sebenarnya sedang mempertahankan diri dari kemungkinan mengalami rasa sakit yang sama. Kita menjadi terlalu menuntut kepastian, terlalu sering bertanya, terlalu mudah curiga, atau justru memilih pergi lebih dulu sebelum ditinggalkan. Dua-duanya berasal dari tempat yang sama, yaitu ketakutan. Orang yang takut ditinggalkan bisa menjadi sangat melekat,
tetapi bisa juga menjadi sangat menjauh. Sekilas, perilakunya bertolak belakang, tetapi akar emosinya bisa sama. Keduanya sama-sama berusaha menghindari rasa sakit. Kadang kita bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena terlalu sibuk membaca tanda-tanda bahaya. Kita melihat perubahan kecil dalam nada bicara seseorang, lalu langsung menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah. Kita melihat seseorang lebih sibuk dari biasanya, lalu merasa tidak lagi penting. Kita mendengar kritik kecil, lalu menganggap seluruh diri kita sedang ditolak. Ketika pikiran sudah terbiasa hidup dalam mode bertahan, hal-hal netral pun bisa terasa seperti ancaman. Dan ketika merasa terancam, kita tidak selalu berpikir dengan jernih. Kita bisa menyerang, membela diri, melarikan diri, atau menutup diri. Kita mungkin mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak ingin kita ucapkan. Kita mungkin memutus hubungan secara tiba-tiba. Kita mungkin membuat keputusan besar hanya karena sedang dikuasai emosi. Setelah keadaan tenang, barulah kita menyesal. Kita bertanya, kenapa tadi reaksinya sebesar itu? Jawabannya bisa jadi karena yang bereaksi bukan hanya diri kita yang sekarang. Ada bagian dari diri kita yang lebih muda, lebih takut, dan masih membawa pengalaman lama. Itulah sebabnya, mengenali luka batin membutuhkan kejujuran. Bukan kejujuran kepada orang lain terlebih dahulu, tetapi kejujuran kepada diri sendiri. Kita perlu berani bertanya, apa sebenarnya yang membuat kita begitu takut? Bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terasa begitu besar bagi kita. Dua pertanyaan ini berbeda. Peristiwa yang sama bisa menghasilkan reaksi yang sangat berbeda pada setiap orang, karena setiap orang membawa sejarah hidupnya masing-masing. Misalnya, kritik dari atasan bisa membuat seseorang termotivasi untuk memperbaiki diri. Tetapi bagi orang lain, kritik yang sama bisa membuatnya merasa dirinya tidak berguna. Bukan karena kritik tersebut lebih keras, tetapi karena kritik itu menyentuh keyakinan lama yang sudah tertanam. Mungkin sejak kecil ia selalu merasa bahwa kesalahan berarti dirinya buruk. Akhirnya ketika melakukan kesalahan, yang muncul bukan sekedar pikiran, aku perlu memperbaikinya, tetapi aku memang tidak pantas. Perbedaan kecil dalam kalimat batin ini bisa menghasilkan perbedaan besar dalam kehidupan. Luka batin juga sering membuat kita mencari validasi secara berlebihan. Kita ingin dipuji, disukai, dianggap pintar, dianggap menarik, dianggap sukses, dan dianggap penting. Ketika mendapatkan semua itu, kita merasa tenang. Tetapi ketenangan tersebut tidak bertahan lama. Besok kita kembali membutuhkan pujian. Minggu depan kita kembali ingin diperhatikan. Kita mulai membandingkan jumlah pencapaian dengan orang lain. Media sosial membuat semuanya semakin mudah. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak bahagia, sukses, harmonis, dan sempurna. Kemudian tanpa sadar, kita menggunakan kehidupan mereka untuk mengukur nilai diri sendiri. Padahal, kebutuhan terhadap validasi tidak selalu berasal dari kesombongan. Kadang justru berasal dari rasa tidak berharga. Orang yang benar-benar percaya bahwa dirinya berharga tidak membutuhkan dunia untuk terus-menerus membuktikannya. Sementara orang yang jauh di dalam dirinya merasa tidak cukup, akan terus mencari bukti bahwa dirinya layak. Masalahnya, validasi dari luar seperti makanan yang tidak pernah benar-benar mengenyangkan. Kita bisa makan banyak, tetapi rasa lapar emosional tetap kembali. Kita mendapatkan 1000 komentar positif, tetapi 1 komentar negatif bisa membuat seluruh hari terasa buruk. Kita mendapat banyak apresiasi, tetapi 1 penolakan membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Ini terjadi karena luka batin seringkali lebih memperhatikan bukti yang mendukung ketakutan daripada bukti yang membantahnya. Kalau kita sudah percaya bahwa kita tidak cukup baik, otak akan lebih mudah menangkap kesalahan daripada keberhasilan. Kita mungkin mendapat 10 pujian, tetapi 1 kritik langsung menempel di kepala sepanjang malam. Bukan berarti kita harus mengabaikan kritik. Masalahnya adalah ketika 1 pengalaman negatif digunakan untuk menentukan seluruh nilai diri. Kita gagal dalam 1 pekerjaan, lalu merasa sebagai orang gagal. Hubungan berakhir, lalu merasa tidak layak dicintai. Ditolak 1 orang,
lalu merasa tidak ada seorang pun yang akan menerima kita. Kesalahan seperti ini terjadi ketika peristiwa dan identitas bercampur menjadi satu. Padahal melakukan kesalahan tidak sama dengan menjadi orang yang gagal. Ditolak tidak sama dengan tidak layak dicintai. Kehilangan seseorang tidak berarti kehilangan nilai diri. Luka batin membuat batas antara apa yang terjadi dan siapa kita menjadi kabur. Ketika kita mulai menyadari hal ini, kita bisa perlahan mengambil kembali kendali. Kita bisa belajar mengatakan, aku memang mengalami kegagalan, tetapi aku bukan kegagalan itu. Kita bisa mengatakan, orang ini menolak aku, tetapi penolakan itu tidak menentukan seluruh nilai diriku. Kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang selama bertahun-tahun hidup dengan keyakinan negatif, kalimat tersebut bisa menjadi awal perubahan besar. Hal lain yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak semua luka harus memiliki cerita yang jelas. Kadang kita tidak ingat kapan semuanya dimulai. Kita mungkin tidak bisa menunjuk satu peristiwa tertentu dan berkata, ini penyebabnya. Bisa jadi luka tersebut terbentuk dari banyak pengalaman kecil yang menumpuk. Setiap kali diremehkan, setiap kali dibandingkan, setiap kali diabaikan, setiap kali merasa sendirian, semuanya menambahkan sedikit beban. Lama-lama terbentuk keyakinan tentang diri sendiri dan dunia. Karena itu, jangan merasa harus menemukan satu kejadian dramatis untuk membenarkan perasaan kita. Kalau sesuatu terus mempengaruhi cara kita hidup, itu sudah cukup menjadi alasan untuk diperhatikan. Kita tidak perlu membandingkan luka kita dengan luka orang lain. Tidak perlu berkata, masih banyak orang yang hidupnya lebih sulit. Fakta bahwa orang lain mengalami sesuatu yang lebih berat tidak membuat pengalaman kita otomatis tidak berarti. Namun memahami luka bukan berarti terus menggali masa lalu sampai kita tenggelam di dalamnya. Tujuannya bukan menjadikan masa lalu sebagai pusat kehidupan. Justru sebaliknya, kita melihat masa lalu agar kita tidak terus dikendalikannya. Kita belajar memahami mengapa kita seperti sekarang, supaya kita punya kesempatan memilih apakah pola tersebut masih ingin kita bawa atau tidak. Ada perbedaan besar antara hidup berdasarkan luka dan hidup berdasarkan kesadaran. Ketika hidup berdasarkan luka, kita bereaksi. Ketika hidup berdasarkan kesadaran, kita mulai memilih. Misalnya seseorang berkata sesuatu yang membuat kita tersinggung. Reaksi lama mungkin langsung membalas dengan kasar. Tetapi ketika kita mulai sadar, kita bisa berhenti sebentar dan bertanya, apakah perkataan ini memang menyerang kita, atau ada bagian dari diri kita yang sangat sensitif terhadap penolakan? Jeda kecil tersebut sangat berharga, karena di sanalah kendali mulai berpindah dari emosi kepada kesadaran. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang orang lain lakukan. Kita juga tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kita bisa belajar mengenali apa yang terjadi di dalam diri ketika masa lalu itu seperti muncul kembali. Kita bisa belajar membedakan antara bahaya nyata dan ketakutan lama. Kita bisa belajar bahwa tidak setiap orang yang diam sedang meninggalkan kita. Tidak setiap kritik berarti kita tidak berharga. Tidak setiap kegagalan berarti hidup kita selesai. Tidak setiap perubahan berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Proses ini memang tidak instan. Ada luka yang sudah bertahun-tahun hidup dalam diri kita. Tidak realistis berharap semuanya hilang hanya karena kita membaca satu tulisan atau mendengarkan satu video. Kesadaran adalah awal, bukan garis akhir. Setelah menyadari pola, kita perlu belajar membangun respons baru. Dan respons baru itu mungkin terasa aneh pada awalnya. Kalau selama ini kita selalu mengalah, mengatakan tidak, akan terasa egois. Kalau selama ini kita selalu memendam, mengungkapkan perasaan, akan terasa menakutkan. Kalau selama ini kita selalu mengejar orang yang menjauh, membiarkan mereka pergi, akan terasa seperti kehilangan. Tetapi sesuatu yang terasa tidak nyaman belum tentu salah. Kadang rasa tidak nyaman justru muncul karena kita sedang melakukan sesuatu yang berbeda dari pola lama. Kita sedang belajar berdiri tanpa menggunakan mekanisme pertahanan yang selama ini kita anggap sebagai satu-satunya cara bertahan. Kita juga perlu memahami bahwa penyembuhan bukan berarti menjadi manusia yang tidak pernah takut, tidak pernah sedih, atau tidak pernah tersinggung. Penyembuhan bukan tentang menghapus emosi. Justru kita belajar memberi ruang kepada emosi tanpa membiarkannya mengambil alih seluruh hidup. Kita masih boleh kecewa, kita masih boleh menangis, kita masih boleh merasa takut. Bedanya kita tidak lagi otomatis menjadikan emosi sebagai perintah. Kalau dulu rasa takut berkata,
Pergi sekarang sebelum kamu ditinggalkan. Kita bisa belajar menjawab, tunggu, belum tentu itu yang sedang terjadi. Kalau dulu rasa tidak percaya diri berkata, jangan mencoba, nanti kamu gagal. Kita bisa menjawab, mungkin gagal, tetapi kita tetap bisa mencoba. Kalau dulu luka berkata, tidak ada yang benar-benar peduli, kita bisa berkata, pengalaman masa lalu memang menyakitkan, tetapi tidak semua orang adalah orang yang sama. Kalimat-kalimat sederhana seperti itu perlahan mengajarkan otak bahwa kehidupan hari ini tidak selalu sama dengan kehidupan masa lalu. Kita sudah tumbuh, kita punya pilihan, kita punya kemampuan untuk pergi dari situasi yang tidak sehat. Kita bisa membangun batasan, kita bisa mencari bantuan, kita bisa memilih lingkungan, kita bisa belajar mencintai diri tanpa harus menunggu semua orang mengakui nilai kita. Dan mungkin bagian paling penting dari semuanya adalah menyadari bahwa luka batin tidak harus menjadi identitas. Kalian bukan ketakutan kalian, kalian bukan kesalahan masa lalu, kalian bukan penolakan yang pernah diterima, kalian bukan kata-kata buruk yang pernah seseorang ucapkan. Kalian adalah manusia yang pernah mengalami berbagai hal, belajar bertahan dengan cara tertentu, dan sekarang punya kesempatan memilih cara yang lebih sehat. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa masalah terbesar dalam hidup adalah dunia yang terlalu keras. Tetapi terkadang masalahnya bukan hanya dunia di luar, melainkan suara dari masa lalu yang masih kita bawa kemana-mana. Suara yang mengatakan kita tidak cukup, kita akan ditinggalkan, kita tidak aman, kita harus selalu sempurna, kita harus selalu menyenangkan orang lain. Suara itu mungkin sudah lama ada, sampai terdengar seperti suara kita sendiri. Padahal ketika kita mulai berani memperhatikannya, kita akan menyadari bahwa suara itu hanyalah bagian dari cerita lama, dan cerita lama tidak harus menjadi akhir cerita kita. Semakin kita memahami cara luka batin bekerja, semakin jelas bahwa pengaruhnya bukan hanya terlihat dalam hubungan dengan orang lain, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan diri sendiri. Ada orang yang sangat lembut kepada semua orang, tetapi begitu kejam kepada dirinya sendiri. Ketika temannya melakukan kesalahan, ia berkata, tidak apa-apa, semua orang bisa salah. Tetapi ketika dirinya sendiri melakukan kesalahan, kalimat yang muncul justru, kenapa selalu begini? Kenapa tidak bisa lebih baik? Memang dasar tidak becus. Ada standar yang berbeda antara dirinya dan orang lain. Kepada orang lain ia memberikan pengertian, tetapi kepada dirinya sendiri ia memberikan hukuman. Kalau pola seperti ini terus terjadi, lama-kelamaan kita tidak lagi membutuhkan orang lain untuk merendahkan kita, karena suara yang merendahkan itu sudah tinggal di dalam kepala. Seringkali suara tersebut bukan benar-benar suara kita. Ia merupakan kumpulan dari pengalaman yang pernah kita terima. Mungkin dulu kita terlalu sering dibandingkan, mungkin kesalahan kecil selalu dibesar-besarkan. Mungkin ketika sedang sedih kita justru disuruh berhenti menangis. Mungkin ketika ingin bercerita, kita dianggap berlebihan. Mungkin ketika berhasil, tidak ada yang mengatakan bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Pengalaman-pengalaman itu perlahan mengajarkan satu hal, bahwa menjadi diri sendiri tidak cukup aman. Akhirnya, kita belajar menjadi versi diri yang menurut kita bisa diterima oleh orang lain. Dari sinilah muncul kebiasaan menjadi people pleaser. Kita terlalu takut mengecewakan orang, kita sulit menolak permintaan, kita merasa bersalah ketika memilih diri sendiri. Bahkan ketika tubuh sudah lelah dan pikiran sudah penuh, kita masih berkata iya karena takut dianggap tidak peduli. Kita mungkin tahu bahwa orang lain sedang mengambil terlalu banyak dari diri kita, tetapi tetap membiarkannya karena ada ketakutan yang lebih besar. Bagaimana kalau mereka marah? Bagaimana kalau mereka pergi? Bagaimana kalau mereka tidak menyukai kita lagi? Pada titik tertentu, hidup seperti menjadi sebuah pertunjukan. Kita terus memainkan peran sebagai orang baik, orang kuat, orang yang selalu siap membantu, orang yang selalu memahami, orang yang tidak pernah marah, orang yang selalu bisa diandalkan. Semua orang merasa nyaman berada di dekat kita, tetapi kita sendiri perlahan merasa asing dengan diri sendiri. Kita tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kita inginkan, karena terlalu lama hidup berdasarkan apa yang dibutuhkan orang lain. Yang perlu dipahami, menjadi baik bukan masalah. Membantu orang lain juga bukan masalah. Masalah muncul ketika kebaikan digunakan sebagai cara untuk membeli penerimaan. Ketika kita membantu bukan karena ingin membantu, tetapi karena takut kehilangan hubungan. Ketika kita memberi bukan karena ikhlas, tetapi karena berharap orang tersebut akhirnya menghargai kita. Ketika kita terus mengalah sambil diam-diam berharap,
suatu hari mereka menyadari pengorbanan kita. Jika harapan itu tidak terpenuhi, rasa kecewa menjadi sangat besar. Kadang-kadang kita bahkan merasa marah kepada orang lain karena mereka tidak menghargai sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka minta. Kita memberikan terlalu banyak, tidak mengatakan batasannya, lalu kecewa ketika mereka menganggapnya biasa. Ini bukan berarti orang lain selalu benar. Ada orang yang memang memanfaatkan kebaikan kita, tetapi kita juga perlu bertanggung jawab terhadap batas yang tidak pernah kita buat. Belajar berkata tidak bukan berarti menjadi jahat. Menjaga tenaga bukan berarti egois. Memilih ketenangan bukan berarti tidak peduli. Luka batin yang berkaitan dengan penerimaan sering membuat kita menganggap batasan sebagai ancaman. Kita takut ketika mulai berkata tidak, orang-orang akan pergi. Padahal orang yang hanya bertahan karena kita selalu menuruti mereka, mungkin memang tidak mencintai kita sebagaimana adanya. Hubungan yang sehat seharusnya mampu bertahan ketika kita memiliki kebutuhan, pendapat, dan batasan sendiri. Hal ini juga berlaku dalam hubungan romantis. Seseorang yang pernah merasa tidak dipilih bisa terus mengejar pasangan yang tidak memberikan kepastian. Anehnya, perhatian dari orang yang stabil justru terasa membosankan, sementara hubungan yang penuh tarik ulur terasa sangat menarik. Bukan karena hubungan yang tidak sehat lebih romantis, tetapi karena pola tersebut terasa familiar. Otak manusia sering menganggap sesuatu yang familiar sebagai sesuatu yang aman, bahkan ketika sebenarnya menyakitkan. Itulah salah satu alasan mengapa seseorang bisa terus masuk ke pola hubungan yang sama. Pasangan berganti, tetapi ceritanya mirip. Awalnya sangat intens, kemudian mulai muncul ketidakpastian. Lalu kita mulai mengejar, pasangan menjauh, kita semakin takut, hubungan semakin kacau. Akhirnya berakhir, kemudian beberapa waktu setelah sembuh kita bertemu seseorang yang baru dan tanpa sadar mengulangi pola yang sama. Ketika ini terjadi berkali-kali, kita mungkin mulai berkata, kenapa selalu mendapatkan orang yang seperti itu? Pertanyaan tersebut layak direnungkan, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk melihat pola. Apa yang sebenarnya kita anggap sebagai cinta? Apakah kita terbiasa menganggap perjuangan mendapatkan seseorang sebagai bukti cinta? Apakah kita merasa harus membuktikan diri agar layak dipilih? Apakah ketenangan terasa asing karena kita terbiasa dengan hubungan yang penuh ketidakpastian? Kadang kita tidak memilih yang terbaik bagi kita. Kita memilih apa yang paling familiar bagi luka kita. Kalimat itu penting untuk dipahami, karena seseorang bisa tahu secara logis bahwa hubungan tertentu tidak sehat, tetapi tetap sulit pergi. Bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak punya harga diri. Bisa jadi karena hubungan tersebut memenuhi pola emosional yang sudah sangat dikenal. Di dalam hubungan yang tidak pasti, kita terus mengejar momen ketika akhirnya merasa dipilih. Ketika mendapatkan perhatian, otak memberikan rasa lega. Ketika perhatian itu hilang, muncul kecemasan. Lalu ketika perhatian kembali, kita merasa sangat bahagia. Siklus seperti ini bisa membuat hubungan terasa sangat intens, padahal intensitas tidak selalu berarti kedalaman. Cinta yang sehat tidak selalu terasa seperti roller coaster. Justru seringkali terasa lebih tenang. Ada komunikasi, ada kepastian, ada ruang untuk menjadi diri sendiri. Bagi orang yang terbiasa dengan ketidakpastian, ketenangan pada awalnya mungkin terasa aneh. Mereka mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak deg-degan? Padahal bisa jadi tidak ada masalah. Hanya saja tubuh mereka belum terbiasa dengan rasa aman. Hal yang sama bisa terjadi dalam pekerjaan. Luka batin dapat membuat seseorang menjadi perfeksionis. Ia merasa harus melakukan semuanya dengan sempurna agar pantas dihargai. Kesalahan kecil terasa seperti bencana. Ketika mendapatkan pujian, ia menganggapnya biasa. Ketika mendapat kritik, ia langsung hancur. Akhirnya, pekerjaan tidak lagi menjadi tempat berkembang, tetapi menjadi arena untuk membuktikan nilai diri. Perfeksionisme sering terlihat seperti keunggulan. Dari luar, orang yang perfeksionis tampak rajin, teliti, dan bertanggung jawab. Tetapi di dalam dirinya sering ada ketakutan yang sangat besar terhadap kegagalan. Ia bukan hanya ingin melakukan sesuatu dengan baik, ia merasa tidak boleh gagal, karena kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik. Akibatnya, bahkan ketika berhasil mencapai sesuatu, ia sulit menikmati hasilnya. Pikiran langsung mencari kekurangan berikutnya. Ini adalah salah satu bentuk luka batin yang paling melelahkan, karena garis akhirnya tidak pernah ada. Setelah satu target tercapai, muncul target lain. Setelah mendapat jabatan, ingin jabatan lebih tinggi. Setelah mendapat pujian,
ingin pengakuan lebih besar. Setelah merasa cukup, muncul ketakutan kehilangan semuanya. Kita terus berlari, tetapi tidak pernah merasa benar-benar sampai. Padahal, hidup bukan hanya tentang membuktikan bahwa kita layak. Ada titik ketika kita perlu berhenti dan bertanya, kalau semua pencapaian ini hilang, apakah kita masih tahu siapa diri kita? Pertanyaan itu mungkin terasa menakutkan, tetapi justru di sanalah kita mulai memisahkan nilai diri dari pencapaian. Kita berharga bukan karena selalu berhasil. Kita berharga bukan karena semua orang menyukai kita. Kita berharga bukan karena selalu berguna. Kita adalah manusia sebelum menjadi pekerja, pasangan, anak, teman, atau orang yang berprestasi. Peran-peran itu penting, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya nilai diri kita. Luka batin juga dapat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan besar. Kita mungkin memilih pekerjaan karena ingin membuktikan sesuatu kepada keluarga. Kita mungkin memilih pasangan karena ingin membuktikan bahwa kita akhirnya bisa mendapatkan seseorang yang dianggap hebat. Kita mungkin mengejar gaya hidup tertentu karena ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita berhasil. Dari luar, semuanya terlihat seperti ambisi. Tetapi kalau sumbernya adalah kebutuhan untuk membuktikan nilai diri, kepuasan yang didapat biasanya tidak pernah cukup. Ada perbedaan antara mengejar sesuatu karena kita benar-benar menginginkannya dan mengejar sesuatu karena kita ingin membuktikan bahwa kita pantas. Keduanya bisa menghasilkan pencapaian yang sama, tetapi pengalaman batinnya berbeda. Orang yang mengejar karena ingin bertumbuh masih bisa menikmati proses. Orang yang mengejar karena ingin membuktikan diri akan terus merasa dikejar oleh rasa kurang. Karena itu, salah satu bentuk penyembuhan adalah belajar mengenali motivasi di balik tindakan kita. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk memahami. Ketika ingin membeli sesuatu, apakah kita memang membutuhkannya atau ingin terlihat berhasil? Ketika ingin mengunggah pencapaian, apakah kita ingin berbagi kebahagiaan atau sedang mencari pengakuan? Ketika ingin mengejar seseorang yang menjauh, apakah karena kita benar-benar mencintainya atau karena kita takut ditolak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu memiliki jawaban cepat, tetapi semakin sering kita bertanya, semakin kita mengenali diri sendiri. Dan ketika kita mulai mengenali diri, kita mulai melihat perbedaan antara suara kebutuhan dan suara luka. Suara kebutuhan biasanya sederhana. Aku ingin dihargai. Aku ingin hubungan yang aman. Aku ingin beristirahat. Aku ingin didengarkan. Sementara suara luka seringkali ekstrim. Kalau dia pergi, hidupku selesai. Kalau gagal, berarti aku tidak berguna. Kalau orang itu tidak menyukai kita, berarti kita tidak layak. Kalau kita tidak membantu mereka, mereka akan meninggalkan kita. Luka cenderung berbicara dalam bahasa yang absolut. Selalu, tidak pernah, semua orang, tidak ada yang pasti selamanya. Padahal kehidupan jarang bekerja dengan cara seperti itu. Ketika pikiran mulai menggunakan kata-kata ekstrim, kita bisa belajar berhenti sejenak dan memeriksa apakah itu kenyataan atau ketakutan. Ini bukan berarti kita harus memaksa diri berpikir positif setiap saat. Penyembuhan bukan tentang mengatakan semuanya baik-baik saja ketika sebenarnya tidak. Kalau seseorang menyakiti kita, kita boleh mengakui bahwa itu menyakitkan. Kalau hubungan tidak sehat, kita boleh mengakui bahwa kita kecewa. Kalau sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita tidak harus langsung berkata bahwa semua itu adalah berkah. Kita hanya perlu jujur terhadap apa yang sedang terjadi, tanpa membiarkan satu peristiwa menentukan seluruh hidup. Ada kekuatan besar dalam kemampuan mengatakan, ini menyakitkan, tetapi aku masih bisa melewatinya. Bukan aku tidak boleh sakit, bukan aku harus kuat, tetapi aku boleh merasakan sakit ini dan tetap melanjutkan hidup. Kita juga perlu berhenti menganggap bahwa penyembuhan berarti memaafkan semua orang secepat mungkin. Ada kalanya kita memang perlu memaafkan, tetapi memaafkan tidak sama dengan membiarkan orang yang sama menyakiti kita lagi. Kita bisa melepaskan kebencian tanpa membuka pintu kembali. Kita bisa memahami bahwa seseorang mungkin memiliki luka sendiri tanpa membenarkan perilaku buruknya. Kita bisa berhenti membawa kemarahan setiap hari tanpa harus menganggap apa yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang benar. Pada akhirnya, penyembuhan bukan hadiah untuk orang lain.
Itu hadiah untuk diri sendiri. Ketika kita berhenti hidup berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita mulai mendapatkan kembali ruang dalam hidup. Kita tidak lagi membiarkan seseorang yang pernah menyakiti kita terus menentukan suasana hati bertahun-tahun setelah mereka pergi. Kita tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan siapa yang boleh kita percayai. Kita tidak lagi membiarkan satu kegagalan menentukan keberanian kita untuk mencoba lagi. Dan mungkin inilah alasan mengapa luka batin yang tidak disadari begitu berbahaya. Ia tidak perlu memaksa kita secara langsung. Ia hanya perlu membisikkan keyakinan yang sama berulang kali sampai kita mengira itu adalah kebenaran. Ia berkata bahwa kita harus selalu kuat. Ia berkata bahwa kita tidak boleh mengecewakan orang. Ia berkata bahwa cinta harus diperjuangkan sampai habis-habisan. Ia berkata bahwa kegagalan adalah bukti ketidakmampuan. Ia berkata bahwa masa lalu akan selalu terulang. Tetapi ketika kita mulai sadar, kita bisa menjawabnya. Tidak semua orang akan pergi. Tidak semua kesalahan menghancurkan hidup. Tidak semua penolakan berarti kita tidak layak. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Dan tidak semua rasa takut harus dipercaya. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang pernah terjadi kepada kita, tetapi kita masih bisa memilih apa yang akan kita lakukan terhadap luka itu hari ini. Kita bisa terus membawanya seperti beban atau perlahan belajar meletakkannya. Kita bisa terus menjalani kehidupan untuk membuktikan sesuatu kepada masa lalu atau mulai menjalani kehidupan yang benar-benar kita pilih. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan menjadi manusia tanpa luka. Tujuannya adalah menjadi manusia yang tidak lagi dikendalikan oleh lukanya.